daerah situ, bukan di shock sepsis. Yang kedua itu ada yang namanya luka bakar. Kan misalnya ingin menyelamatkan orang kebakaran kan, itu juga perlu dengan resusitasi cairan. Di situ ya. Nah, aku ini dulu ya. Nah, kelihatannya nih ya. Oke. Ini puasa-puasa, jangan lemes dulu. Makanya kemarin kan dikasih waktu hari Sabtu malam Minggu atau hari Minggu sekarang. Kan sekalian ya nunggu buka puasa daripada bengong-bengong. Mending kita belajar bareng ya. Nanti kalau ada yang mau nanya, nggak apa-apa ya, tanya aja. Tanya di tengah juga nggak apa-apa sih. Kalau kalian nanti lupa atau nggak, disimpan dulu untuk di akhir ya. Nah, kalau awal-awal resusitasi cairan itu kalian tuh harus tahu pengantarnya dulu. Maksudnya ya kalau dalam setting gawat daruratan oke lah, setidaknya kita tahu dasarnya dulu untuk sekarang. Nanti kalau di setting gawat darurat itu kalian nggak bakal mikir kayak gitu lagi, kalian udah ngerti oh ini oh itu gitu. Nah, sekarang kita pengantarnya dulu ya. Jadi di dalam tubuh manusia di sini kebanyakan itu tuh dari air. Nah, air merupakan komponen terbesar tubuh manusia. Ini udah ya, ini teorinya. Jadi kita sebagai manusia dewasa nih, berat air itu adalah sekitar 60% lah di sini ya, 60% berat badan kita. Jadi kalau seandainya nimbang-nimbang itu ternyata yang berat itu air. Jadi bukan lemak ya, lemaknya paling tergantung nih. Kalau obesitas mungkin ya kan yang obesitas nggak banyak lah ya. Itu sekitar 50%, itu pun masih airnya juga banyak. Tuh. Oke. Nah, dari resusitasi cairan itu nggak bisa kita lanjut kalau seandainya kita nggak ngomongin yang namanya konsep osmosis. Ini rata-rata semester berapa ya? Semester 2, 3, 2 sama 3 atau 2 sama 4 ya. Nah, udah belajar istilahnya konsep osmosis kan, soalnya ini dasar konsep osmosis. Jadi konsep osmosis itu nih, kita harus bedain antara osmosis sama difusi. Nah, kita lihat yang difusi dulu ya. Nih, ini difusinya sebelah sini, osmosis yang sebelah sini, oke? Kalian harus ngerti ini dulu. Jadi kita nggak bisa lanjut kalau seandainya kita belum ngerti difusi sama osmosis. Nah, difusi itu istilahnya kayak parfum. Kalau kalian nyemprotin parfum di dalam ruangan, nanti wanginya itu bakal menyebar ke seluruh ruangan. Menyebar rata. Jadi awal-awalnya di situ, di satu ruangan, nanti dia akan menyebar ke seluruh ruangan. Itu namanya difusi. Nah, ya itu namanya difusi. Nah, sekarang kita bedain osmosis. Kadang-kadang beberapa orang tuh masih bingung, apa sih bedanya difusi sama osmosis? Sama-sama perpindahan istilahnya ya. Nah, osmosis yang pertama yang kalian harus lihat adalah dia itu ada membrannya. Nah, kalau difusi itu nggak ada. Nggak ada kan. Misalnya parfum kan kalian nggak harus nyemprotin lewat penghalang gitu kan. Semprotin aja di mana aja, nanti dia bakal nyebar. Nah, maaf, kalau Mbak Asri. Oh ya? Ini slide-nya belum jalan. Oh, belum jalan ya? Iya, masih ke freeze di slide pertama. Ini udah kelihatan? Ampun, Mbak. Oke. Nah, ini tadi ya, ulang. Ini ada difusi, ada osmosis. Nah, kalau difusi ini, dia ini tadi yang aku bilang, parfum ya. Parfum itu nggak butuh suatu penghalang, nggak butuh suatu membran. Sedangkan kalau osmosis, dia yang paling kelihatan istilah yang pertama itu adalah adanya membran. Nah, membran itu kayak istilahnya kayak saringan gitu loh, yang nggak bisa dilewatin air. Jadi dari dua konsep ini, nah yang dibingungin kan difusi itu adalah perpindahan zat terlarut, kalau osmosis itu adalah perpindahan pelarut. Ya di sini tuh teori sih. Kalau teori pasti bikin bingung kan. Sekarang kita ke prakteknya aja. Nah kalau osmosis itu bingungnya adalah perpindahan pelarut ya, pelarut loh, bukan terlarut, dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi tinggi. Kalau difusi adalah perpindahan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, ini kan beda kan. Tapi kok kerasanya pusing ya di sini. Gimana bedain kalau difusi itu tinggi ke rendah, kalau osmosis itu rendah ke tinggi. Tapi yang berpindah itu beda. Kalau difusi yang berpindah itu zat terlarutnya, misalnya kalau nyemprotin parfum yang berpindah itu bukan udaranya ya, yang berpindah itu adalah partikel-partikel parfumnya untuk menyebar ke ruangan biar ruangan itu wangi. Tapi kalau osmosis
Yang anggap aja konteksnya sama kayak parfum. Yang pindah itu bukan parfumnya tapi udaranya kalau osmosis istilahnya kayak gitu. Misalnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini berubah nggak? Berubah, Mbak. Berubah. Oke. Berubah. Nah, ini yang difusi dalam air. Tadi kan parfum kan udara. Nah, sama nih kalau difusi ini, contohnya kalian nginiin teh. Apa sih teh? Teh itu maksudnya osmosis sih. Misalnya apa ya? Gula deh. Nah, pokoknya kalau difusi nggak ada sama sekali membran. Mungkin osmosis itu ada membran nih, ada pemisah. Kalau difusi itu nggak ada. Jadi dia dari satu dilarutin, nanti dia akan menyebar. Ini tuh zat terlarut, misalnya gulanya atau apa aja dilarutin garam. Nah, itu tuh akan tersebar rata, itu namanya difusi. Dari konsentrasi yang solid mau from high from low, tinggi ke rendah. Nah, ini kan konsentrasinya tinggi nih, dia apa namanya mepet-mepet gini. Terus nanti dia akan terdistribusi rata, sehingga dia itu sama konsentrasinya di setiap daerah. Nah, itu difusi. Kalau osmosis, yang bergerak itu bukan terlarutnya. Nih bedain, pelarut sama terlarut. Kalau terlarut itu yang biru-biru ini, pelarut itu airnya. Oke? Jadi kalau osmosis itu yang pindah itu bukan yang biru-biru ini, tuh dia tetap tuh. Dia tetap, tapi yang berpindah itu adalah airnya. Nah kan ini lebih tinggi. Ini pipa U nih. Pipa U kan dulu kita pernah belajar waktu SMA kan. Nah, dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Intinya dari semua ini, dari difusi dan osmosis itu untuk mencapai keseimbangan. Nah, keseimbangan kok bisa? Kalau difusi dia itu seimbang. Ini kan awalnya dia kan mepet-mepet gini, dia seimbang dengan cara dia terdistribusi rata nih difusi. Kalau osmosis, lah kok ini jadi nggak seimbang, Mbak? Misalnya gitu. Kita menyeimbangkan pelarut, bukan terlarut. Ingat tuh, osmosis itu pelarut. Ini anggap aja di sini air ya. Air ini dipisahin sama suatu membran yang tidak bisa dilewatin oleh zat terlarut. Yang biru-biru ini nggak bisa lewat nih, nggak bisa ke yang ini, nggak bisa ke sini, yang ini nggak bisa ke sana. Kenapa? Karena dia kegedean, gede nih, nggak bisa lewat membran yang kecil ini. Jadi yang bisa lewat itu cuma airnya atau pelarutnya. Tuh. Nah, gimana caranya mencapai keseimbangan? Anggap aja di sini tuh airnya itu gulanya sedikit. Gulanya sedikit. Misalnya air dikasih gula cuma 3 sendok. Di sini yang sebelah kanan dikasih gulanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sendok. Manisan yang mana? Manisan yang 8 sendok dong, kalau secara logika ya kan. Yang 3 sendok sama 8 sendok, manisan mana? Pekatan mana? Pekatan yang 8 sendok. Bayangin dong, air dimasukin 8 sendok pasti bakal lengket-lengket, ya kan? Nah, gimana menyeimbangkan biar si 8 sendok ini sama pekatnya sama yang 3 sendok. Jadi air itu bakal pindah ke yang 8 sendok ini dong, biar dia itu sama gitu loh. Sama kayak yang 3 sendok. Jadi nggak terlalu pekat. Jadi kepekatannya sama, konsentrasinya sama. Itu. Jadi gimana caranya air itu akan pindah ke sini, ke bagian kanan ini, agar dia itu nggak terlalu pekat. Biar sama pekatnya sama yang ketiga. Ini, yang 3 sendok. Itu namanya osmosis. Jadi kalau osmosis itu yang pindah adalah pelarut, biar dia itu menyeimbangkan konsentrasi yang kanan dan yang kiri istilahnya. Kalau yang difusi dia itu juga sama, seimbang, tapi yang terdistribusi adalah terlarut. Kenapa kok yang terlarut? Karena di sini nggak ada membran, jadi dia bebas tuh mau kemana aja. Ini kan nggak bisa ada membran, gitu ya. Itu osmosis sama difusi yang sampai sekarang mungkin banyak yang masih bingung apa bedanya. Nah, mungkin di sini ada yang mau nanya dulu, gitu. Bedanya apa difusi sama osmosis? Sebelum kita lanjut. Kalau belum ada, kita lanjut ya. So, ini penting untuk resusitasi cairan. Setiap yang aku baca dari segala sumber itu pasti ada konsep osmosisnya. Oke, ini yang selanjutnya. Ini slide selanjutnya. Kalau belum berubah bilang ya. Nah, di sini dalam tubuh kita itu ada 3 ruangan. Ada 3 ruangan di sini. Ini nggak usah diperhatiin ya. Ini teoritis. Kita lanjut ke sini aja. Nih ada 3 ruangan. Pertama ada yang namanya ruangan intravaskuler. Intra artinya di dalam, vaskuler itu di dalam vaskuler. Vaskuler itu pembuluh. Jadi di cairan yang ada di dalam pembuluh darah kita namanya intravaskuler. Itu tuh ada plasma, ada sel darah,
Nah, itu cairan darah, itu namanya intravaskuler. Terus ada yang namanya intraseluler, beda ya? Aku suka kebalik-balik juga sih. Soalnya namanya mirip. Intravaskuler itu ada di dalam vaskuler, kalau intraseluler ada di dalam sel, intrasel, di dalam sel. Jadi ini sel misalnya di samping-samping pembuluh darah kalian tuh ada sel-sel apa misalnya pembuluh darah yang lewat hepar itu ada sel-sel hati, yang lewat ginjal ada sel-sel ginjal, itu sel-sel apapun. Sel itu mengandung air, bahkan 90%-nya itu air. Makanya itu namanya sel cairan yang dalam sel gitu. Nah, ada juga ruangan ketiga. Jadi ada ruangannya tadi ada apa? Ruangan intravaskuler sama ruangan intraseluler. Yang ketiga itu ada yang namanya ruangan interstisial. Jadi yang nggak ada di dalam sel, nggak ada di dalam vaskulatur. Jadi kayak sel-sel ini kerendam dalam suatu cairan juga namanya adalah interstisial. Jadi ada intravaskuler, intraseluler, sama interstisial. Jadi ini tuh isinya cairan semua, guys. Nah, ini kenapa aku tadi bilang konsep osmosis, karena di sini yang bisa bergerak itu tuh cuman air, cuman pelarut istilahnya. Darah nggak mungkin lewat ke sini kan, soalnya ini tuh kayak ada pembatasnya masing-masing. Ini ada batasnya, ini juga ada batasnya. Yang bisa bergerak itu cuman ion-ion kecil sama pelarut. Gitu. Pelarutnya bisa air, ya, pokoknya yang bisa lewat lah. Kenapa osmosis? Karena dia dibatasi. Kalau dia nggak dibatasi, apa maksudnya? Difusi. Tapi ini kan dibatasi nih. Airnya di sini mau pindah ke sini, dibatasi oleh ini nih, dinding pembuluh darah. Air yang di intraseluler mau ke interstisial, dibatasi juga nih sama apa? Membran sel. Gitu. Jadi kita ngomongin osmosis, kenapa? Karena ini adalah perpindahan air yang dibatasi oleh membran. Nah, oke. Ini balik lagi ke slide tadi. Ini cuma penjelasan ribetnya. Jadi tadi kan yang gampangnya ini aja kalian. Jadi paling banyak itu adalah di intrasel. Kenapa intrasel itu cairan paling banyak? Padahal kan sel itu kecil kan. Kenapa nggak di intravaskuler? Kan darah kita banyak 5 liter misalnya gitu ya. Ternyata sel kita yang kecil, walaupun kecil, dia itu banyak banget. Setiap tubuh kita terdiri atas sel, dan setiap sel punya cairan. Oleh karena itu, kebanyakan dari air tubuh kita itu adalah intrasel. Jadi yang paling banyak itu di sini. Nah, terus yang kedua, itu tuh ada di cairan interstisial. Jadi yang kedua itu ada di sini nih. Terus yang ketiga baru di vaskulatur. Jadi di dalam vaskulernya malah sedikit airnya dibanding di dalam sel. Nah, ini penting kalian tahu kalau kalian masuk blok saraf gitu, elektrolit utama intrasel. Jadi elektrolit itu kan di dalam sel kalian itu kan nggak cuma air murni kan, pasti kayak ada elektrolit, ada kalium, ada natrium. Nah, kalau elektrolit utama intrasel itu adalah kalium. Jadi dalam sini tuh banyak kalium. Tapi di luar sini banyaknya natrium. Yang terkenal itu cuma natrium, kalium. Yang lain juga ada, tapi kayak yang sering disebut itu misalnya kayak pompa NaK, pompa natrium kalium. Nanti kalium akan dipompa keluar karena paling banyak di dalam sel, natrium akan dipompa masuk. Kalau natriumnya banyak yang masuk, nanti depolarisasi di sel saraf. Oke, kita lanjut biar nggak kemana-mana topiknya. Nah, air akan bergerak secara pasif pada kompartemen-kompartemen dan antara sel. Elektrolit bergerak bebas antara vaskulatur dan ruang interstisial sehingga konsentrasi mirip pada dua area ini. Tapi karena mereka bermuatan, maka elektrolit ini tidak dapat bergerak melewati lipid membran, sehingga tidak dapat memasuki ruang intraseluler, sehingga terjadi perbedaan konsentrasi ionin antara bagian dalam dan luar sel. Terus ini selain elektrolit, kita juga memiliki protein dalam cairan, satunya protein plasma, mempertahankan gradien osmotik dan menahan cairan tetap di intravaskuler. Ini lagi-lagi teori. Kalau kalian cuma baca kayak gini, mungkin ini apaan sih? Gitu. Ini maksudnya air akan bergerak secara pasif. Secara pasif, kenapa? Karena tadi yang bisa bergerak di sini itu cuma air. Karena air itu cukup kecil untuk melewati membran. Tapi zat-zat terlarut di dalamnya, kayak ion, itu nggak bisa. Ion bisa sih lewat sini, tapi dia tuh nggak bisa lewat antara interstisial ke dalam sel. Kenapa? Karena ion-ion itu bermuatan. Apa sih bermuatan? Natrium itu kan Na+, kalium tuh K+ kan. Plus Na++, min itu tuh artinya dia bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, kalau ion ini bermuatan, dia itu kayak bakal mental gitu loh.
Jadi kalau dia mau masuk antara interstisial ke dalam sel, dia bakal mental. Tapi dia itu bisa lewat di antara sini bisa. Tapi dia nggak bisa masuk ke dalam sini. Jadi terjadi perbedaan konsentrasi antara intraseluler dan bagian interstisial ini. Kenapa? Karena ion-ion tadi yang bermuatan itu nggak bisa masuk sini. Jadi Na itu lebih banyak di luar sel, kalium itu lebih banyak di dalam sel. Karena dia nggak bisa lewat, kecuali ada pompa. Pompanya itu bisanya terbuka dalam keadaan tertentu. Nih, sehingga tidak dapat memasuki ruang intrasel, butuh channel atau pompa. Sehingga terjadi perbedaan konsentrasi. Kenapa terjadi perbedaan konsentrasi? Karena tadi ion-ion yang bermuatan tadi nggak bisa masuk maupun keluar, kecuali lewat pompa. Lewat kayak saluran gitu, ada terowongan. Jadi dia tuh nggak bisa lewat bebas tuh kayak air. Yang bisa lewat bebas tuh air. Oke, terus ada yang namanya tekanan oncotic. Itu agak susah ya. Kita lanjut aja. Ini hukum Starling. Hukum Starling itu, ini kita nggak usah bahas jauh-jauh. Jadi di dalam sini yang ada namanya, penting ada dua tekanan di dalam kapiler. Kapiler itu tahu kan, pembuluh darah paling kecil, itu ada tekanan hidrostatik, ada tekanan oncotic. Ini yang terkena yang kalian highlight, ada tekanan hidrostatik, ada tekanan oncotic. Itu aja, dua nih. Nah, apa itu? Nah, ini nih. Ini ngambilnya dari Google, jadi ada nggak jelas. Ini hidrostatik ya, ini hidrostatik, ini oncotic. Hidrostatik itu si air ini kan pembuluh darah nih, kapiler nih. Dia itu kalau dia ingin keluar dari pembuluh darah itu namanya tekanan hidrostatik. Kalau oncotic itu dia pengen masuk. Intinya kalau seandainya banyak misalnya septic shock ya, septic shock itu jadi ceritanya cairan yang di dalam pembuluh darah ini bakal keluar ke dalam interstisial. Kenapa? Karena permeabilitasnya bakal meningkat. Nah, dia bakal keluar di sini. Akhirnya pembuluh darah ini bakal kempes kan, gara-gara cairan itu keluar ke pembuluh interstisial karena lubang-lubang pori-porinya itu membesar. Jadi airnya itu banyak yang keluar. Itu tekanan hidrostatik. Tapi di dalam pembuluh darah ini ada yang namanya albumin atau protein plasma. Protein plasma itu akan mempertahankan beberapa cairan itu akan tetap direabsorpsi balik. Itu namanya tekanan oncotic. Jadi bagaimana caranya bahwa biar si pembuluh darah itu nggak kempes banget. Karena begitu dia kempes dia susah balik. Nah, itu namanya tekanan oncotic. Jadi tekanan oncotic itu dilakukan oleh namanya protein plasma. Kenapa protein plasma nggak keluar? Karena dia gede. Protein plasma itu gede banget. Kayak albumin, dia nggak bisa keluar, dia tetap di dalam pembuluh darah. Karena dia di dalam pembuluh darah, dia bertanggung jawab dengan tekanan oncotic, biar air itu nggak keluar. Jadi si protein plasma ini menyerap air, biar dia kembali ke pembuluh darah. Tuh, oke. Nah, tadi kita udah masuk ke dalam dasar-dasarnya. Jadi ada dua dasar. Pertama, kalian harus tahu tekanan osmotik, sama yang kedua adalah tahu di mana kompartemen-kompartemen tubuh. Ada 3 ruangan tadi kan. Ada intraseluler, ada intravaskuler, sama ada interstisial. Itu tuh 2 dasarnya. Ada yang mau nanya nggak sebelum kita masuk cairan intravena? Pusing ya? Lagi puasa. Lagi puasa ngomongin air lagi. Nah, sekarang belum ada yang nanya nih. Oke. Nah, kan kita udah ngomongin tadi dasar. Kan kita belajar apa sih, Kak? Oh, kita belajarnya resusitasi cairan. Tapi kok belajarnya malah fisiologi? Nah, karena setiap ilmu yang kita pelajari itu tuh ada dasarnya. Kalau kita nggak tahu dasarnya, kita tuh walaupun kita tahu cara melakukannya nanti, tapi kalau kita dikasih kasus yang beda, kita nggak tahu caranya. Gitu. Nah, sekarang jenis cairan intravena. Maksudnya jenis cairan infus lah, ngomongnya gampangnya jenis cairan infus. Cairan infus itu banyak. Ada yang namanya kristaloid. Nanti kalian belajar juga kok di mana ya, di blog apa, pokoknya belajar lah. Ini ada yang namanya kristaloid, koloid, sama cairan khusus. Tapi yang dibahas, yang sering banget dibahas itu cuma ininya, kristaloid dan koloid. Karena cairan khusus ini bukan buat resusitasi. Jadi dia itu untuk bukan resusitasi lah, nanti kalian. Oke, jadi ada kristaloid sama koloid. Nah, kita bedain dulu antara kristaloid sama koloid ya. Nah, kristaloid itu di sini teori lagi. Jadi dia berat molekulnya rendah.
Jadi dia itu zat terlarutnya rendah, kurang dari 8.000 Dalton dengan atau tanpa glukosa. Contohnya adalah RL atau ringer laktat dan normal salin. Kalau koloid dia berat molekulnya tinggi, istilahnya molekulnya gede-gede di dalam. Contohnya albumin. Albumin tadi kan gede kan. HS produk darah dan dextran. Jadi pertama perbedaan antara koloid sama kristaloid adalah berat molekulnya. Kalau kristaloid itu kecil-kecil zat terlarutnya. Kalau koloid itu kayak gede-gede. Misalnya yang satunya ini kristaloid ini zat terlarutnya tuh garam. Kalau koloid misalnya gede ya, boba misalnya gitu loh. Apa ya itu? Zat terlarutnya itu beda ukuran. Garam sama boba kan beda kan. Anggap aja kalau itu boba, kalau kristaloid itu air gula kayak air garam yang nggak kelihatan. Nah, kalau kristaloid memiliki sifat tekanan onkotik rendah sehingga cepat terdistribusi. Kalau koloid onkotiknya tinggi. Kenapa? Karena koloid itu nggak bisa melewati dinding pembuluh darah. Jadi dia itu tetap di dalam intravaskuler, tetap di dalam darah, sehingga dia berperan dalam tekanan onkotik tadi. Udah kan? Kalau kristaloid dia itu keluar dia karena dia kecil, jadi dia itu bisa menembus dinding pembuluh darah sama kayak air. Jadi dia itu cepat terdistribusi di tiga kompartemen tadi. Kalau itu kan di pembuluh darah doang, jadi dia itu menarik air lah istilahnya. Terus kristaloid itu tidak merangsang respon imun. Kenapa? Karena isinya itu cuma elektrolit dan air. Elektrolit itu tidak merangsang sistem imun. Kalau koloid bisa, kenapa? Karena dia protein, albumin. Dia bisa merangsang sel imun untuk menyerang dia. Tapi kalau itu mahal, kristaloid murah. Cairan khusus, oke kita lewat aja ya. Ini NaCl 3% hipertonik. Nah, ini bedaannya lagi. Ini kan PPT-nya udah tak kasih. Nanti ada yang berubah sih. Nanti tak kasih lagi yang perubahannya. Ini tadi molekul besar, molekul kecil. Karena dia molekulnya kecil, larut sempurna. Kalau koloid besar tidak larut. Kenapa? Karena dia kan anggap aja garam sama boba. Kalau boba emang bisa larut, tidak kan? Nah, mikroemboli. Kenapa mikroemboli? Karena dia gede, jadi dia bisa menyumbat pembuluh darah. Oh, ini kan membuat sumbatan ini maksudnya apa ya? Oh, dia mungkin jadi trombus. Kalau gini mikroemboli, dia gerak. Nah, ini baca aja ya. Nah, sekarang kita ke kristaloid. Kristaloid tadi apa? Dia itu kecil. Contohnya ringer laktat sama normal salin. Ini adalah yang paling sering digunakan di IGD. Normal salin, ringer laktat. Yang lain mungkin kalian jarang dengar. Apa yang ini juga jarang dengar. Kristaloid ada ringer laktat sama normal salin. Nah, kristaloid ini dibagi lagi berdasarkan osmolalitasnya. Jadi ini abaikan. Ada yang namanya isotonik, hipertonik, sama hipotonik. Kalau isotonik dia itu sama kayak cairan tubuh. Misalnya kayak apa sih itu? Yang isotonik, pernah minum minuman isotonik nggak? Kayak Maison, apa itu, Pocari Sweat. Nah itu tuh isotonik. Kenapa dia isotonik? Karena dia itu mirip sama cairan tubuh kita. Jadi dia tuh sama. Kalau diminum itu kayak ya nggak bikin apa-apa gitu. Ada yang hipertonik. Hipertonik itu dia itu pekat. Misalnya kayak air garam 8 sendok tadi. Jadi dia itu pekat, lebih pekat daripada cairan tubuh kita. Hipotonik. Hipotonik itu lebih nggak pekat dari cairan tubuh kita. Contohnya kayak air tawar gitu. Air tawar itu nggak pekat. Jadi kalau dimasukin ke dalam tubuh kita, dia itu malah akan tersebar gitu. Ini konsep osmosis guys semuanya. Nah, terus berdasarkan keseimbangannya ada balance sama unbalance. Kalau balance itu contohnya tadi ringer laktat. Kalau unbalance itu normal salin. Normal salin itu nggak balance. Balance itu seimbang ya. Ini tadi contohnya ada ringer laktat, ada ringer normal salin, dextrose. Ringer laktat sama ringer bedanya cuma di laktatnya aja. Ringer laktat ada laktat, ringer nggak ada. Normal salin itu air garam istilahnya. Normal salin itu garam, NaCl. Dextrose itu air gula. Jadi kristaloid itu tuh nggak gede molekulnya. Nah, pertama itu ringer laktat. Nah, ringer laktat ini paling banyak digunain guys. Sama normal salin sih, tergantung praktisinya. Ada yang lebih suka pakai ringer laktat, ada yang lebih suka pakai normal salin. Tapi kebanyakan ringer laktat ini dipakai waktu operasi. Jadi untuk resusitasi cairan waktu operasi gitu. Kan kenapa? Karena dia itu walaupun dikasih banyak, dia itu jarang untuk menimbulkan suatu masalah. Kenapa? Karena dia isotonik.
paling fisiologis, mirip kayak Mizone. Nah, terus dia juga dapat memperbaiki asidosis metabolik. Ini untuk lainnya, kenapa? Karena nanti di metabolisme menjadi bikarbonat. Karena bikarbonat buffer, jadi dia bakal memperbaiki asidosis metabolik. Oke, ini lewat aja. Nah, yang kedua ringer. Ringer itu tanpa laktat, samain aja tapi tanpa laktat. Gitu. Tidak diindikasikan untuk memperbaiki asidosis. Kenapa? Karena laktat ini yang penting untuk asidosisnya. Laktat ini akan dimetabolisme tadi menjadi bikarbonat. Nah, bikarbonat inilah yang memperbaiki asidosis metabolik. Asidosis metabolik apa sih? Asidosis metabolik itu nggak bagus istilahnya. Nanti kalau dikasih tahu, pusing. Oke, kita lanjut aja nih. Intinya, selanjutnya normal salin. Yang penting, yang sering digunakan adalah normal salin sama ringer laktat. Nah, yang normal salin itu NaCl 0,9%. Kenapa 0,9%? Karena dia itu 9 gram NaCl dilarutkan dalam 1 liter air, jadi 0,9%. Nah, cairan resusitasi pada kadar ion natrium rendah, alkalosis, retensi kalium, tidak mengandung ion bikarbonat dan kalium, kadar ion klorida cukup tinggi, dan bla bla bla. Intinya dia itu cuma natrium dan klorida, jadi garam. Normal salin itu garam 0,9% yang dilarutin dalam air. Kenapa untuk kadar ion natrium rendah? Misalnya tubuh kita tuh hiponatremi. Jadi kadar natrium rendah, jadi dikasih natrium. Oke, ini lanjut ya. Dextrose. Dextrose itu artinya air gula aja. Dia cuma air sama gula. Air gula. Dextrose itu air gula. Ada yang 5%, ada yang 10%. Bedanya cuma di konsentrasi gulanya aja. Dextrose. Kan dextrosa itu kan gula kan. D5W. D5W itu ada dextrosa 5% water. Air gula. Oke. Jadi nggak kelihatan. Nah, untuk kita tahu gimana caranya dan apa yang kita perlukan untuk setting pasien, kita harus tahu plasma normalnya berapa. Ini nggak bisa diapalin, aku juga nggak hafal. Kita lanjut aja. Nah, ini normalnya segini. Kita lihat ke normal salin dulu ya. Normal salin. Kita lihat. Nah, kelihatan kan? Jadi normal salin itu dia punya Na-nya sekitar 154, Cl-nya 154. Total osmolnya ada 308. Kok bisa ditambahin aja nih? Tambahin jadi 308. Nah, kenapa normal salin itu nggak bisa dilakukan untuk hiperkloremia? Karena dia klorinnya gede. Jadi kalau klorinnya udah gede di dalam tubuh, ditambah lagi jadinya tambah banyak. Terus kalau dia hiponatremia, dia bagus karena dia dapat menambah natrium. Nah, 154. Terus ini pH-nya asam ya. Jadi kalau dia dalam kalau dikasih banyak banget nanti dia bisa asidosis karena pH-nya asam. Oh, pH itu kalau makin ke bawah itu makin asam, makin ke atas makin basa. Batasnya 7. Oke, kalau 7,4 berarti dia antara normal sedikit basa. Kalau si natrium NaCl ini dia 5,7 berarti asam. Kalau dia dikasih dalam jumlah banyak, dia akan menyebabkan keasaman dalam tubuh. Asam namanya apa? Asidosis metabolik. Ya. Sekarang kita ke half normal salin. Half normal salin secara logika, half normal salin itu berarti setengahnya dari normal salin. Berarti berapa NA-nya? Setengahnya. Nah, setengahnya berarti 77. Ini tambahin 154. Jadi kalau kalian ketemu orang, ternyata dia hipernatremi, hiperkloremi, kasihnya jangan normal salin, kasihnya half normal salin. Gitu. Tergantung dari analisa gas darahnya. Oke, sekarang kita masuk ke lanjut D5W. D5W itu tadi udah dikasih tahu kalau ini cuma air gula. Jadi isinya cuma gula doang. Oke. Ini biasanya dipakai buat misalnya untuk orang-orang itu apa sih namanya hipoglikemi. Nah, sekarang D5 half normal salin. Wah, apa lagi nih? D5 berarti ini. Dia punya 50 glukosa, half normal salin. Berarti dia punya ini 77 nih. Berarti gabungan antara ini sama ini. Oke. Gampang kan? Terus sekarang yang paling complicated lah. Ini adalah ringer laktat. Disebut juga Hartmann solution. Ringer laktat ini itu paling dekat dengan fisiologi tubuh.
Nah, ini kan dia punya banyak nih. Yang lain tuh ada yang nggak punya kalium, nggak punya kalsium, nggak ada laktat, nggak ada apa nih, bikarbonat. Kalau Ringer laktat tuh dia mirip nih, 130, 142. Ini sama-sama 4. Ini beda dikit. Ini beda dikit. Ini beda dikit. Ini bedanya di sini doang ya. Normalnya laktat nggak ada, tapi di sini ada laktat. Fungsinya adalah untuk buffer. Biar dia memperbaiki dari asidosis metabolik. Terus ada yang namanya plasmalite, tapi jarang karena mahal. Jadi dia lebih mirip lagi. Ini 140, ini malah ya kadang lebih mirip Ringer laktat sih. Tapi dia nggak ada laktat nih di sini plasmalite itu. Oke, tadi udah masuk ke apa tadi, kristaloid. Nah, kristaloid itu ini semua itu adalah kristaloid. Jadi dia itu punya berat molekul yang kecil. Yang paling sering dipakai adalah ini, normal salin sama Ringer laktat. Misalnya kalau orang kebanyakan masuk IGD pasti dikasihnya itu cuma itu antara dua itu, tergantung adanya mana. Normal salin ya kasih normal salin, adanya Ringer laktat kasihnya Ringer laktat. Tergantung adanya mana. Tapi kalau udah advance misalnya praktisinya, normal salin ini tuh lebih mungkin menghasilkan asidosis metabolik. Jadi Ringer laktatnya lebih aman kalau untuk operasi. Tapi ya ada beberapa penelitian yang bilang sama aja gitu loh. Tapi kalau secara teori itu Ringer laktat lebih aman karena dia punya buffer. Nih HCO3. Oke, sekarang kita masuk ke koloid. Koloid itu yang berat molekulnya besar kayak boba tadi. Contohnya ada albumin, produk darah, fraksi protein plasma, atau dextran. Dextran ini sintetis ya. Jadi dia tuh nggak bisa melewati membran apa namanya, pembuluh darah dan membran sel karena dia gede. Kalau tadi si kristaloid bisa. Nah, albumin ini dilakukan ketika kristaloid gagal mempertahankan volume plasma untuk beberapa saat. Kan gara-gara tadi si kristaloidnya kecil, jadi dia itu cepat larut gitu loh. Jadi waktu dimasukin ke dalam pembuluh darah, dia tuh cepat merembes ke dalam ruang interstisial karena dia itu apa ya? Karena dia itu kecil. Karena dia kecil karena dia bisa nembus. Kalau albumin dia besar, jadi dia tuh tetap di dalam pembuluh darah. Jadi kalau seandainya kristaloid gagal mempertahankan volume karena dia udah merembes-rembes duluan, maka dikasih albumin, kasih koloid. Tapi koloidnya mahal. Terus dextran. Bedanya apa dextran sama albumin? Kalau dextran ini sintetis, jadi buatan. Kalau albumin itu natural. Dextran itu sintetis, dibuat dari bakteri apa. Terus indikasi terapi cairan. Jadi saat hemostasis terganggu dan lainnya banyaknya cairan. Nah, ini dibaca aja. Nah, ini ada guideline-nya. Guideline-nya itu pertama, kalau seandainya ada pasien datang, misalnya ketemunya biasanya kalau di dalam TBM itu kan pasti dikasih kayak Ringer laktat sih, kebanyakan Ringer laktat. Tapi Ringer laktat udah aman banget. Itu tuh ketemu korban, dia itu misalnya stres shock hipovolemik. Kalau kalian di rumah sakit, pasti bakal dicek-cek dulu nih, urin outputnya, misalnya di kateter dulu, oh kok nggak ada urin output, berarti dia shock hipovolemik. Terus kita lihat JVP atau CVP. JVP itu jugular venous pressure, kalau CVP itu central venous pressure. Tapi ini tuh jarang, maksudnya ada beberapa penelitian yang bilang ini tuh nggak ngaruh, tapi ini tetap dijadiin guideline sih. Tapi nggak usah. Gitu. Terus ada yang dilihat peripheral perfusion. Kalian tahu CRT kan? CRT yang di jempolnya itu dipencet terus dilihat apakah dia itu kurang dari 2 detik atau enggak. Nah, kita lihat itu juga. Kalau dia lebih berarti dia ada gangguan. Kemungkinan ada shock tuh. Ya tekanan darahnya juga, blood pressure. Tapi nggak mungkin kalau dalam korban kok dicek-cek itu lama. Kita cuma lihat doang. Oh, dia pucat enggak? Lihat CRT-nya. Terus urin output nggak mungkin lah ya. Dan lihat itu kalau kemungkinan dia hipovolemik, dilihat dulu, oh hipovolemik itu kenapa? Apakah karena ketabrak? Apakah ada pendarahan dalam? Atau apakah dia kebakar? Dilihat gimana. Terus kita kalau udah tahu, oh misalnya dia shock hipovolemik. Kalau shock hipovolemik biasanya karena darah, biasanya dikasihnya Ringer laktat karena dia lebih stabil. Tapi kalau misalnya karena dia diare, dehidrasi gara-gara diare berlebihan, muntah-muntahan, biasanya
pH-nya ke normal salin karena dia itu garam air aja gitu. Tapi kalau dia banyak nih koloid, maksudnya dia kehilangannya banyak banget cairannya, yang dikasih Hartmann atau Rinner, kasihnya koloid. Karena tadi udah dibilangin kalau kristaloid itu gampang merembes, tapi koloid enggak. Gitu. Jadi kalau kristaloid nggak berhasil, kasih koloid. Jadi jangan kira kalau kita mau ngasih infus tuh cuma satu macam infus, enggak, bisa ganti-ganti, tergantung dari keadaan pasien. Jadi setelah diinfus tuh dicek dulu, oh ini tuh bener nggak sih infusnya? Kalau bener, oke lanjutin. Kalau enggak, oh ada perbedaan perbedaan ion darah, wah ganti yang lain gitu. Jadi nggak cuma satu. Nah terus dilihat fluid administration-nya. Fluid administration-nya itu maksudnya berapa kali tetes. Misalnya, oh dia itu kalau dilihat ternyata dia kehilangan banyak banget darah, udah shock hipovolemik, udah mau tekanan darahnya turun drastis, itu tuh harus pompa bolus namanya. Jadi kayak langsung dimasukin banyak gitu, jadi langsung banyak. Biasanya kalau shock itu langsung dikasih banyak bolus namanya, bukan maintenance. Terus dilihat volume statusnya, oh ini tuh udah meningkat belum, misalnya JVP-nya udah meningkat, urea output-nya udah meningkat. Kalau belum, masih hipovolemik, ulangin kasih itu lagi. Kalau misalnya udah nggak hipovolemik, udah hipovolemik, kita masuknya ke maintenance. Maintenance itu dikasih drip. Bedain sama bolus sama drip ya. Bolus itu langsung dipompa masuk ke dalam pembuluh darah, kalau drip itu maintenance pakai tetes. Oke. Nah, terus dilihat dia itu bisa minum atau enggak. Kalau bisa minum ya udah dikasih minum. Terus kalau enggak ya dikasih nasogastrik tube atau diinfusnya di drip. Nah, ada yang namanya hipervolemik. Hipervolemik itu kebanyakan cairan. Jadi nggak boleh ada yang kelebihan maupun kekurangan. Jadi kalau hipervolemik itu dikasih gastrik sodium, terus ya diberhentiin tuh intravenanya. Masa dia udah kelebihan cairan, dikasih cairan lagi, nggak mungkin kan? Dan dikasih diuretik. Diuretik itu untuk membuang cairan yang kelebihan tadi. Oke, ini udah kelar. Dia mananya nggak pusing ya? Ini Laverda ada sesi tanya jawab nih? Iya, Mbak, ada sesi tanya jawab. Oke, ini untuk materinya tinggal berapa menit lagi ya? Masih tersisa sekitar 7 menit, Mbak, sampai 13.50. Oke, kalian mau nanya atau gimana? Maksudnya tambahin 7 menitnya buat tanya jawab atau gimana? Soalnya aku juga bingung kalau nggak ditanya. Nah, gimana? Ada yang mau nanya? Ada yang pusing? Ada yang mau dijelasin lagi? Soalnya resusitasi cairan itu luas banget. Ini tuh cuman nggak tahu seberapanya, tapi ini tuh masih sedikit. Ini cuman dasar-dasarnya aja. Setidaknya kalian tahu mana kristaloid, mana koloid. Kapan kalian harus kasih kristaloid, kapan kalian harus kasih koloid. Kalau kalian 6 orang jangan langsung dikasih koloid, kristaloid dulu. Koloid mahal. Enggak, bukan kayak gitu ya. Maksudnya kristaloidnya kalau udah nggak berfungsi baru dikasih koloid gitu loh. Nah, gimana mau nanya? Misalnya, oh masih bingung dextran itu apa, pengen mengetahui lebih jauh. Atau pengen tahu, oh albumin gimana sih? Luka bakar ekstensif apa sih? Luka bakar itu beda loh guys. Cara menanganinya itu tuh ada yang namanya rule of nine. Jadi harus dilihat luka bakarnya seekstensif apa. Terus baru nanti dihitung dikali berat tubuhnya berapa, terus baru dikali 4. Itu kan ada hukumnya berapa yang harus dikasih. Jadi nggak main, oh saya pompa 500 ml aja. Harus dilihat luka bakarnya berapa. Tapi ini bukan bukan scope dari pelajaran kita ya. Soalnya nanti juga ada dikasih tahu di blog skin. Luka bakar. Oke. Tapi luka bakar itu perlu resusitasi. Kenapa? Karena waktu luka bakar, entah si airnya itu bakal menguap, entah si permeabilitasnya meningkat, sehingga nanti air yang di dalam pembuluh darah itu bakal keluar semua. Jadi
Jadi terjadi shock hipovolemik. Nah, kenapa shock hipovolemik penting? Jantung kita tuh memompa darah kan, iya kan? Jantung kita tuh memompa darah. Nah, kalau seandainya di dalam pembuluh darah itu sedikit darahnya atau sedikit cairan darahnya nggak nyampe ke jantung, jadi jantung tuh memompa apa? Sedangkan jantung tuh fungsinya penting kan untuk menyuplai glukosa, oksigen ke seluruh tubuh. Tapi nggak ada airnya, nggak ada yang dipompa. Makanya itu bahayanya shock hipovolemik itu karena harusnya air yang dipompa itu masuk ke jantung untuk dipompa balik. Dia itu keluar dari selangnya, keluar dari pembuluh darah, entah dia keluar dari tubuh, misalnya kayak pendarahan, entah dia keluarnya ke interstisial karena septic shock atau burn itu tadi, kebakaran. Jadi yang harusnya dipompa itu nggak bisa dipompa karena kurang. Jadi gimana pun caranya kita harus meresusitasi cairan biar dia itu jantung bisa tetap memompa. Itu intinya dari semuanya. Kalau jantung nggak bisa memompa, udahlah. Kalau jantung nggak bisa, paru-paru nggak bisa, semua organ nggak bisa, terjadilah multi organ failure, kegagalan organ. Itulah pentingnya resusitasi cairan. Ya, ada yang mana ya? Mbak Asri, ini sudah Ya. ada yang raise hand. Oh, ini aku nggak kelihatan sih, langsung ngomong aja. Ya, pada Novel dipersilahkan. Terima kasih. Permisi Kak, izin tanya. Saya Nova Kendawensa dari Divisi PSDM. Izin tanya, kan tadi dikatakan untuk ringer laktat tidak ada resiko meskipun diberikan banyak, makanya sering digunakan. Terus juga ada tadi tertulis tidak menguntungkan pada hepatic hypoperfusion. Itu maksudnya bagaimana enggak? Terima kasih. Oh, yang kristaloid ya? Ya, yang tadi waktu bagian yang ringer laktatnya, Kak. Oke, mau ada yang nanya lagi atau dijawab dulu ya? Ada yang mau nanya lagi? Kalau enggak, aku jawab dulu. Kalau malu nanya langsung lewat chat, nggak apa-apa. Oke, sekarang ringer laktat ya. Nah, nih. Mau dia. Nah, kelihatannya ringer laktat. Kenapa dia dikasih volume ringer laktat itu dia itu nggak banyak berbahaya, nggak banyak resiko tadi. Kenapa ya? Karena tadi udah aku bilang karena ringer laktat itu yang paling dekat dengan cairan fisiologis. Dia mirip dengan cairan tubuh. Istilahnya kayak kamu cuma masukin cairan tubuh yang keluar masuk gitu lewat ringer laktat. Bedain kalau seandainya masukin normal salin kan. Normal salin kan tadi berapa sih itunya? Natriumnya 154. 154 kalau dimasukin banyak banget. Misalnya mau resusitasi orang dengan normal salin gitu ya. Banyak banget gitu kan. Yang ada malah bukannya selamat, malah terjadi hipernatremia karena kandungan natrium di dalam normal salin itu tuh gede. Jadi kalau dikasih banyak dia malah hipernatremi atau hiperkloremi gitu kan. Natrium klorida gitu kan. Tapi kalau normal salin, kenapa ringer laktat enggak? Karena dia itu malah di bawah dari natrium tubuh. Natrium tubuh tadi berapa sih? Sekitar berapa sih? Aku lupa. Makanya aku juga hafal. Nah, natrium tubuh itu sekitar 142. Sedangkan ringer laktat itu di bawahnya. Jadi kalau dikasih banyak juga nggak bakal hipernatremi gitu loh. Oke, kenapa itu amannya? Karena dia lebih dekat dengan cairan tubuh. Kalau normal salin dia itu kan nggak seimbang, unbalanced. Nah, terus kenapa tidak menguntungkan untuk hepatic hypoperfusion gitu kan? Kan dia di metabolismenya di hepar. Jadi kalau seandainya ada hipoperfusi di dalam hepar, misalnya apa sih hipoperfusi? Berarti dia itu heparnya itu apa ya kan, jadi pembuluh darahnya itu akan susah ke hepar, istilahnya hipoperfusi hepar. Jadi heparnya itu kemudian entah dia rusak atau terjadi penurunan aliran darah ke sana, hipoperfusi ya kan. Kalau seandainya terjadi hipoperfusi hepar, maka ringer laktat ini nggak akan termetabolisme, malah akan terjadi asidosis metabolik karena laktat itu kan asam laktat. Kalau dia itu dikasih laktat banyak banget tapi nggak bisa dimetabolisme menjadi bikarbonat, yang ada malah akan terjadi asidosis metabolik cepet banget. Yang ada malah bahaya. Makanya kita lihat dulu, oh dia ada itu nggak, ada penyakit hati nggak, terus ada portal hypertension nggak, dilihat, makanya itu pentingnya. Tapi kadang-kadang kalau di
dengan jumlah seperlunya dikasih ya nggak bahaya-bahaya banget, tapi begitu dilihat oh ternyata dia dari riwayat terus terjadi asidosis kan dimonitor terus kan, oh ganti sama yang lain gitu. Ada lagi yang mau nanya? Terima kasih Kak. Oke. Gimana Dek Laverda? Baik, untuk kakak atau teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Ya, nggak usah malu-malu, nggak apa. Kita kan belajar bareng. Kalau ada yang mau ngoreksi atau oh saya ini ada pendapat lain, nggak apa-apa. Kan kita belajar bareng. Oh, baik, di sini sudah ada Mbak Talita dari Divisi PH. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Talita, Mbak. Izin bertanya, untuk tadi kan diberikan kristaloid terlebih dahulu deh. Baru nanti koloid. Nah, misal nanti pasiennya itu ada reaksi imun itu gimana ya, Mbak, solusinya? Oke. Kalau semisal diberikan kristaloid itu nggak bekerja gitu. Terima kasih. Oke, ini kan settingnya gawat darurat ya. Sebentar. Karena pertama dikasihnya kristaloid. Kasih kristaloid dulu, ternyata dia terjadi rembesan-rembesan gitu kan. Oh, ternyata mungkin dia ada pendarahan dalam. Kita lihat dulu, oh ini pendarahan dari mana sih? Apa dia itu dari luar atau karena ada luka yang mengucur gitu ya, luka terbuka, atau dia ada pendarahan dalam. Kalau dia ada pendarahan dalam, nggak mungkin dong kita resusitasi tapi nggak di treatment juga, maksudnya pendarahan lukanya atau pendarahan dalamnya nggak di treatment, cuma di resusitasi, yang ada malah masukin air tapi selangnya bocor, itu gimana, kayak nggak logika gitu kan pasti kan. Jadi pasti akan di treatment dulu. Terus dilihat kalau kristaloidnya ini nggak bisa, apakah dia terjadi sepsis? Pasti dikasih antibiotik dong kalau sepsis. Jadi kan nggak cuman penanganan itu nggak cuman dikasih nggak dikasih resusitasi aja. Resusitasi adalah bagian dari semua penanganan. Entah dikasih antibiotik, entah dia dikasih penanganan lainnya. Nah, gimana kalau kita lihat kasih koloid ternyata ada respon imun, awalnya kita mungkin nggak tahu. Misalnya si pasien nggak sadar, nggak mungkin kan kita tanya dulu Pak, Bapak ada alergi sesuatu, nggak mungkin kalau pasiennya sadar. Jadi kristaloid itu dilakukan gimana caranya biar tadi si jantung itu bisa tetap memompa, walaupun dia bakal cepat dia merembes-rembes, nanti dia akan nggak apa-apa pakai kristaloid dulu. Cuman kalau seandainya koloid, nah kan kasih koloid ternyata ada alergi reaksi. Contohnya apa? Misalnya kayak ada ruam-ruam, ternyata sepsisnya lebih parah. Karena koloid ini tuh harus dimonitor lebih ketat. Jadi setiap berapa menit ya waktu itu. Kalau kristaloid itu misalnya 15 menit, misalnya kalau itu lebih cepat gitu. Kalau terjadi sepsis, kemungkinan itu dia alergi itu. Nah, kalau dia alergi, udah kita ganti aja sama yang lain. Kita ganti, misalnya dia alergi albumin, kita kasih yang lain, misalnya kayak dextran. Kalau yang dextran gitu ya. Karena jangan dipikir kalau seandainya dikasih satu resusitasi fluid atau cairan fluid itu kayak satu itu terus, tapi bisa diganti ke yang lain. Tergantung dia alerginya apa ya. Karena kita monitor, wah dikasih koloid ternyata tambah parah nih. Kok bisa tambah parah? Misalnya, loh, permeabilitas selnya kok makin tinggi, wah kemungkinan ada alergi nih. Kita ganti ke yang lain. Kalau dia nggak bisa koloid, ya udah nggak apa-apa, dikasih kristaloid sampai, tapi jangan kebanyakan ya, bisa diganti-ganti yang lain, misalnya kalau dia nggak alergi sama koloid lain gitu. Oke, ya. Menjawab Talita? Sudah Mbak, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau tanya? Bagi teman-teman ataupun kakak-kakak yang masih ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Ya, ini pembicaraannya agak dalam. Terus biasanya kalau yang untuk operasi tadi ringan laktat ya. Ringan laktat karena dia itu stabil. Istilahnya kan dikasihnya itu, tapi nggak juga sih. Kadang ada dokter tuh beda-beda. Ada yang lebih suka pakai ringan laktat, ada yang lebih suka pakai D5W, D5W tadi. Kenapa? Karena ada gula. Gula itu kan fungsinya adalah untuk maintenance kan. Maintenance biar orang ini bisa terjaga walaupun nggak makan. Misalnya operasi kan, misalnya operasinya lama, dia kan nggak makan lama, bisa terjadi hipoglikemia. Jadi dikasihnya air gula. Misalnya air gula tambah normal salin, D5,5 normal salin tadi.
itu maintenance. Jadi kayak resusitasi cairan ini dinamis, jadi enggak ini ya dikasihnya ini, itu ya dikasihnya itu, enggak. Jadi tergantung dari kondisi pasiennya, tergantung dari ion-ionnya tadi, apa dia hipernatremi, hiponatremi, hipernatremi. Biasanya kalian nggak usah apa sih namanya kayak ngapalin oh ini orang hipernatremi atau enggak, nanti kan ada analisa gas darah tuh kalau saya di rumah sakit lihat oh ternyata dia hipernatremi. Kalau hipernatremi mikirnya nggak mungkin dikasih normal salin kan, pasti dikasihnya yang di bawahnya karena dia udah kebanyakan natrium, kasihnya pasti harus normal salin atau enggak ringer laktat. Jadi lihatnya dari itu aja bulan-bulannya itu ada asidosis atau enggak, asidosis yang dikasih normal salin kasih ringer laktat. Oke, udah pusing? Udah. Gimana Dek Laverda? Kalau udah, nggak apa-apa. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawabnya sudah ditutup nih Mbak. Terima kasih banyak bagi yang telah mengajukan pertanyaannya. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dan sesi dokumentasi kepada panitia yang bertugas, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, mohon izin masuk. Saya akan mendokumentasikan acara ini dimulai dari start pertama. Mungkin bisa bersiap. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Mungkin cukup. Baik, selanjutnya untuk penyerahan sertifikat dokumentasi. 1, 2, 3. Cukup. Terima kasih banyak untuk panitia yang telah bertugas. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kembali kepada Mbak Asri atas ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Semoga akan menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Untuk Mbak Asri, jika terdapat kegiatan lain, tidak apa-apa untuk live di luar, atau jika tidak ada, bisa tetap stay di Zoom. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi ini mengasihkan ya kalau kita ngomongin soal kayak gini gitu ya. Ya, aku mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mungkin kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa, nanya aja. Itu apa namanya, Laverda. Siapa yang ngecat aku tuh tahu lah. Nanti bisa tanya. Ya udah, aku tutup ya. Mohon maaf. Yang nutup MC ya berarti ya. Oke. Aku izin live aja ya. Ya Mbak, terima kasih banyak Mbak. Terima kasih. Semangat kuliah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya memasuki ke sesi pengerjaan kuis. Untuk panitia yang bertugas bisa mulai mengirimkan link dan waktu pengerjaannya 10 menit. Bagi teman-teman dan kakak sekalian dipersilahkan untuk mulai mengerjakan kuis.